Ya, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang sudut pada segitiga, yaitu tentang sudut luar pada segitiga ya. Nah, berkaitan dengan sudut itu. Oke ya, agar kalian paham bagaimana cara menyelesaikan soal tentang sudut segitiga sudut luar ya. Nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menyelesaikan soal tentang ini. Oke, langsung saja ya. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya. Saya kasih tahu teorinya dulu. Nah, yang dinamakan sudut segitiga, sudut luar pada segitiga itu adalah yang ini ya. Yang luar dari segitiga. Kan kita punya segitiga ABC ini. Nah, kalau gini salah satu sisi kita perpanjang, maka ada sudut luar pada segitiga. Kalau gambar ini yang dinamakan sudut luar segitiga itu ini, sudut ACD. Berarti yang saya simbolkan dengan P ini ya. Kalau gambar ini, yang namanya sudut luar pada segitiga itu yang sudut ini, PRS. Berarti yang ini. Kalau gambar ini, yang dinamakan sudut luar pada segitiga itu yang ini, DAC, yang 153 ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita mencari hubungan antara sudut dalam segitiga dan sudut luar pada segitiga. Nah, perhatikan, kita cermati dulu untuk nomor 1 ini ya. Tentukan sudut P, besarnya sudut luar pada segitiga ini ya. Nah, kalau kita mencari nilai P atau sudut luar ACD ini, itu ada hubungannya dengan ini. Jumlah dari sudut ini, A ditambah sudut B, ini ya. A ditambah sudut B, maka diperoleh besar sudut luar. Gitu ya. Berarti P, besar sudut P atau P itu sama dengan besar sudut A, gini ya, ditambah besar sudut B. Gitu ya. Nah, berarti kita hitung aja dengan cara mudah ya. Berarti sudut A tadi 41 derajat ditambah besar sudut B itu 63 derajat. Nah, maka diperoleh berapa? 41 ditambah 63 itu 104 derajat. Berarti nilai P ini itu adalah 104 derajat. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 2 ini. Perhatikan gambar di sini. Kita akan menentukan nilai X. Kalau kita menentukan nilai X, berarti seperti tadi kalau mencari besar sudut luar pada segitiga, berarti sudut P ditambah sudut H itu harus sama dengan sudut luar ini, PRS. Gitu ya. Nah, berarti sudut P, besar sudut P ditambah besar sudut H itu harus sama dengan berapa? 118. Oke ya, berarti X ditambah 43 derajat itu sama dengan 118. Nah, berarti X itu berapa? Ya, X itu bisa diperoleh dengan 118 dikurangi 43 derajat. Gitu ya, hasilnya ada berapa? 75 derajat. Nah, jadi nilai X itu adalah 75 derajat. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang perhatikan. Untuk soal nomor 3, kita akan mencari nilai Y. Nah, kalau kita cermati, sudut luar ini, yang 153 ini ya, itu sama dengan jumlah dari Y ditambah 127 derajat. Nah, berarti besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan berapa? 153 derajat. 127 derajat ditambah Y itu sama dengan 153 derajat. Berarti Y itu sama dengan 153 kita kurangi dengan 127 derajat. Nah, hasilnya berapa? 153 dikurangi 127 hasilnya 26 derajat.
Nah, jadi nilai Y itu adalah 26 derajat. Gitu ya, paham tentang sudut luar pada segitiga? Oke, agar kalian lebih paham lagi ya, perhatikan kita masih punya 2 soal ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, perhatikan di situ ada gambar ini ya. Ada segitiga DEF. Nah, di sini perpanjangan DE dengan DEG merupakan perpanjangan dari DE. Nah, ini dinamakan sudut luar segitiga. Nah, kita akan mencari nilai X, gitu ya. Oke, tadi pada soal sebelumnya tadi ingat menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga, berarti sudut D, gitu ya, ditambah sudut F itu sama dengan berapa? 135 derajat, gitu ya. Nah, sudut D berapa? 3x ditambah 2x itu sama dengan 135 derajat, sehingga menjadi 5x itu sama dengan 135 derajat. Oke, sehingga x-nya berapa? 135 kita bagi dengan 5 ya, hasilnya adalah ya 27. Gini ya, paham ya? Berarti x-nya itu sama dengan 27. Oke ya. Nah, kalau x 27 berarti kita bisa mencari besarnya sudut D ataupun sudut F dengan cara apa? Substitusikan x ke ini, nilai sudut D dan sudut F. Berarti gini, kalau kita mencari sudut D gitu ya, itu sama dengan berapa? 3 kali x, berarti 3 kali x-nya berapa? 27, gitu ya. Berarti berapa? 3 kali 27 berapa? 81. Nah, artinya besar sudut D itu 81 derajat. Kalau sudut F itu sama dengan 2 dikali 27. Berarti berapa? 54 derajat. Oke. Jadi besar sudut F itu 54 derajat. Gitu ya, paham ya? Oke, soal terakhir ya. Ini ada gambar ini. Berarti yang dinamakan sudut luar segitiga adalah yang ini. KMN. Ini merupakan sudut luar segitiga KLM. Nah, sifatnya apa? Jumlah sudut K ditambah sudut L itu harus sama dengan sudut KMN. Gitu ya. Nah, bisa ditulis apa? Besar sudut K ditambah besar sudut L itu harus sama dengan 80 derajat. Gitu ya. Nah, sudut K berapa? X plus 12 derajat. L-nya berapa? 2x dikurangi 10 derajat. Harus sama dengan 80 derajat. Oke ya. Derajatnya kita samakan ya. Sudah hilangkan nggak apa-apa. Sehingga menjadi x plus 12 ditambah 2x dikurangi 10. X ditambah 2x berapa? 3x. Kita tulis 3x 12 dikurangi 10. 2 ya. Sama dengan 80 derajat. Sehingga 3x itu sama dengan 80 dikurangi 2. Gini ya. 3x sama dengan 78. Nah, x itu sama dengan berapa? 78 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 26. Oke, berarti kita sudah menemukan x sama dengan 26. Nah, kalau kita akan mencari sudut K dan sudut L, kita tinggal masukkan aja ya. Berarti gini, kalau kita mencari besar sudut K, itu sama dengan ini, x plus
12. Berarti X-nya tadi berapa? 26 ditambah 12. Gitu ya. 26 ditambah 12 berapa? 38. Nah, jadi besar sudut K itu 38 derajat. Gitu ya. Nah, kalau mencari sudut L, gitu ya, itu berapa? 2X dikurangi 10. Atau dengan cara kedua berapa? Sudut M, tadi 80. Cara kedua ya, 80 dikurangi ini, 38. Berapa hasilnya? Ya, 42 derajat. Gitu ya. Sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial tentang sudut luar segitiga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.